merevisi format, langkah selanjutnya adalah author menunggu balasan dari pihak jurnal. Setelah author mendapatkan balasan melalui email dari jurnal, kemudian author bisa melakukan login pada akunnya. Nah, di sini author bisa melihat sampai tahap mana prosesnya dengan mengeklik review. Kemudian bisa dilihat statusnya. Di sini statusnya bisa ada 4. Yang pertama, accept submission, artinya naskah diterima tanpa direvisi. Kemudian untuk status yang kedua adalah revision required, artinya naskah perlu direvisi tapi tidak akan direvisi kembali oleh reviewer. Kemudian yang ketiga adalah resubmit for reviewer, jadi naskah harus direvisi dan kembali ke reviewer. Sedangkan status yang keempat adalah decline submission, atau naskah tersebut ditolak oleh reviewer. Nah, di sini untuk statusnya adalah revision required, artinya naskah perlu direvisi namun tidak akan direview kembali oleh reviewer. Nah, langkah yang perlu dilakukan author untuk merevisi naskahnya adalah mengeklik judulnya, kemudian bisa dilihat di sini diklik review. Nah, di sini bisa lihat hasil catatan dari reviewer A dan reviewer B. Author bisa mendownload hasilnya sebagai pedoman untuk melakukan revisi naskah dari author tersebut. Nah, setelah naskah di-download, author melakukan revisi terhadap naskahnya. Setelah naskah selesai direvisi, author dapat melakukan pengunggahan naskahnya di bagian upload author version. Di sini bisa diklik choose file untuk memilih naskah yang sudah direvisi oleh author berdasarkan hasil review dari reviewer. Nah, misalkan naskah ini sudah direvisi oleh author ya, sesuai dengan catatan dari reviewer. Kemudian kita klik upload. Oke, sudah terupload ya di sini versi naskah paling baru dari author setelah melakukan revisi. Kemudian author perlu menunggu untuk tahapan selanjutnya, yaitu copy editing dan proofread. Oke, jadi tahapan ini sudah selesai. Kemudian tahap selanjutnya, setelah author kembali mendapatkan email dari pihak jurnal terkait copy editing, kemudian author dapat login ke akunnya, kemudian melihat hasilnya, klik editing. Nah, di sini author dapat mendownload hasil copy editing dari pihak jurnal. Kemudian ketika ada hal dari copy editing tadi ingin diperbaiki author, author bisa mendownloadnya, kemudian melakukan perbaikan, kemudian dari hasil perbaikannya bisa diupload di sini. Kita choose filenya dulu. Misalkan ini ya, ini hasil perbaikan copy edit dari author. Kemudian
kita upload. Nah, di sini sudah terupload hasil dari autornya, dan kemudian klik complete untuk mengirimkan email kepada reviewer. Nah, kita klik send email seharusnya, namun ini tahap uji coba, jadi kita skip saja, sehingga dari sini reviewer akan mendapat editor akan mendapatkan email dari author terkait perbaikan copy edit dari author. Oke, setelah dilakukan proofread oleh pihak jurnal, author akan mendapatkan notifikasi terkait proofread tersebut untuk final masuk sebelum publish, sehingga author bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu, login, kemudian di sini bisa dilihat ini in editing ya, kemudian author bisa mendownload proofreadnya di sini. Nah, akan muncul misalkan seperti itu. Kemudian ketika dia sudah setuju, ini kita complete, kemudian kirimkan email ke section editor. Kita klik send email, karena ini lagi-lagi latihan maka kita skip emailnya. Kemudian nanti section editor akan menerima email kemudian setelah proses jurnal selesai, author dapat mengecek naskahnya itu akan terbit di volume berapa. Caranya, author harus login terlebih dahulu. Kemudian dapat dilihat di sini statusnya berubah menjadi archive, maka kita dapat mengeklik. Kemudian di sini statusnya naskah tersebut akan publish pada volume 24 nomor 1 tahun 2020.